Oke, ya, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Novi Kurniasi selaku interviewer. Selamat malam Kak Anissa selaku peserta interviewer. Dan selamat malam juga untuk teman-teman peserta pasif, teman-teman Dapativa Education yang telah bergabung di Zoom ini di kelompok 5 khususnya. Eh, Mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi pada malam hari ini kita mungkin ada 4 sesi ya. Yang pertama ada pembukaan ini, yang kedua nanti kita langsung ke sesi interview. Ada Kak Novi, ada saya juga. Kemudian yang ketiga nanti ada sesi feedback ataupun masukan-masukan dari Kak Novi, dari saya untuk Kak Anissa ya. Mungkin catatan-catatan dan yang terakhir ada sesi pertanyaan. Mungkin Kak Anissa ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan dan nanti juga ada waktu untuk teman-teman peserta lainnya ya, peserta pasif untuk bertanya juga. Mungkin itu yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, eh, kita mulai untuk sesi interview ya. Dan yang pertama kita mulai dari Kak Novi Kurniasih. Silakan Kak Novi. Baik, terima kasih Mas Uqba untuk kesempatannya dan saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Uqba dan Mbak Anissa ya, panggilannya ya. Oke, baik Kak Anissa, untuk malam ini bisa relax dulu ya sebelum kita melaksanakan interview seperti itu. Harapannya malam ini bisa menjadi satu langkah kecil pembiasaan untuk Kak Anissa menghadapi tes substansi nanti di LPDP seperti itu. Dan eh, sebelum dimulai, karena ini Mbak Anissa sudah menggunakan virtual background ya, mungkin harapannya nanti kalau di substansi benerannya tidak perlu menggunakan karena akan dimintai tolong untuk memutar kameranya 360 derajat seperti itu. Jadi usahakan untuk bisa clear juga ruangannya dari bising suara atau apapun itu. Kemudian untuk saat ini, kenalkan dulu, saya Novi Kurniasi, saya dari Magister Teknologi Pendidikan Universitas 11 Maret, saat ini masih ongoing di semester 2. Dan selain saya juga di sini ada Mas Uqba juga, beliau sebagai Magister Pendidikan Bahasa Arab dari UIN Malang. Oke, bisa dimulai ya, Mbak Anissa? Bisa Kak? Oke, sudah siap? Ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diperkenalkan dulu, perkenalan diri dulu Mbak Anissa, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasaidi. Saya berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saya merupakan lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya sedang bekerja sebagai tentor bahasa Indonesia di salah satu bimbingan belajar yang ada di kota saya. Saat ini saya mendaftar LPDP dengan tujuan utama yaitu program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Jakarta. Terima kasih Bu. Mohon maaf Kak Anissa, suaranya kok kecil ya? Iya, suaranya kecil sekali, kurang Mungkin terdengar. mic-nya agak didekatkan, Bisa Kak digunakan Nisa. mic-nya ya Kak? Oke, Nah, iya, kalau seperti seperti Iya, itu. ini, Iya. ya, betul. ya Seperti itu. oke, Bisa oke, diulang Kak Anissa? ya oke, siap Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Anissa Rahmaniraini. Saya adalah salah satu pendaftar LPDP dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang bekerja sebagai seorang tentor bahasa Indonesia di salah satu bimbingan belajar di Purwokerto, di Purwokerto, kota saya. Saya merupakan lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya mendaftar LPDP dengan tujuan
universitas utama yaitu Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Kak Anissa. Kemudian untuk aktivitas saat ini tadi tentor ya. Dari semenjak kapan jadi tentor, Kak Anissa? Saya menjadi tentor semenjak bulan Juli tahun 2023. Oke. Untuk lulus S1-nya sejak kapan, Mbak Anissa? Maaf sebelumnya Kak Novi, suaranya terputus. Oke. Tahun lulus S1-nya kapan bisa? Maaf Kak masih terputus. Masih kurang jelas suara saya. Halo, Kak Novi, Halo? bisa off cam aja Kak Novi. Halo, Kak Novi. Mohon maaf, terbental ya dari Zoom. Halo, Kak Novi. Halo, iya. Suara saya jelas enggak ya? Atau masih terputus-putus, Mas Uqbah? Hah, halo Mas Uqbah. Gimana suaranya? Jelas nggak ya? Halo. Iya. Ya, udah. Halo. Udah. Udah lumayan. Oke, mungkin aku off cam aja kali ya. Ini beberapa kali soalnya malah saya terpental. Iya. Oke, mohon maaf ya. Oke, bisa lanjut ya, Kak Anissa ya. Iya Kak. Iya, baik. Baik Kak Anissa, terkait tadi ya, saya tanya ini, tahun lulus S1-nya kapan ya Kak Anissa? Saya lulus S1 pada tahun 2023 bulan Juni Kak. Oh alah, jadi fresh graduate ya, langsung daftar LPDP gitu ya Kak Anissa? Iya, saya mendaftar LPDP setelah lulus. Oke, lalu eh, kenapa ini langsung lanjut S2 Kak Anissa? Saya langsung lanjut ke S2 jenjang magister karena saya melihat adanya sebuah permasalahan yang dapat saya selesaikan dengan cara saya melanjutkan studi program S2 menjadi seorang dosen. Permasalahan tersebut ada pada bidang literasi, terutama pada literasi digital, seperti itu. Oke. Untuk prodinya Kak Anissa ambil prodi apa? Saya ambil program studi pendidikan bahasa Indonesia, Kak, Di mana? di Universitas Negeri Jakarta untuk pilihan utamanya. Oke. Kenapa di UNJ Kak? Kenapa nggak di UPI? Pendidikannya tuh bagus tuh kalau di UPI. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Kenapa saya memilih UNJ untuk pilihan pertama? Karena dari mata kuliah yang ditawarkan dari Universitas Negeri Jakarta, salah satu mata kuliah pilihannya adalah perencanaan dan kebijakan pendidikan bahasa dan sastra. Dan dari mata kuliah tersebut,
sejalan dengan em, solusi yang saya tawarkan untuk masalah yang tadi saya sebutkan, yaitu di bidang literasi Indonesia di mana masih cukup rendah dalam kancah internasional. Selain itu, dari UNJ pula terdapat seorang profesor, yaitu Profesor Enrico Riswati, di mana beliau memiliki em, kesamaan dalam bidang yang saya tekuni, yaitu pada literasi, dan sudah berpengalaman dalam penelitian yang menghasilkan sebuah produk, terutama produk digital seperti itu. Ibu Eka. Oke, baik. Karena sudah ada profesor yang ini ya ditembusi ya seperti itu. Kemudian untuk LOA-nya sendiri, ini Kak Anissa tanpa LOA atau sudah ada LOA? Saya tanpa LOA, Kak. Belum ada LOA ya. Iya. Oke, baik Kak Anissa. Sejauh yang saya lihat ya dari CV yang Kak Anissa share, ini sangat menarik karena Anissa lulus dengan predikat cum laude seperti itu ya. Dan Ya, hanya dengan menempuh 3,8 bulan saja di Unsur. Dan boleh dong Kak diceritakan ini beberapa apa karya ilmiah yang sudah dipublish. Jurnalnya ini sepertinya banyak sekali. Boleh diceritakan salah satu tentang media pembelajaran. Saya tertarik dengan salah satu jurnal yang Kak Anissa tulis. baik. Terima kasih, Kak. Untuk media pembelajaran, di situ saya terdapat satu karya ilmiah, jurnal, berbentuk jurnal ilmiah. Di situ pengembangan media pembelajaran untuk em, jenjang perguruan tinggi program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, di situ saya bekerja sama bersama dua orang dosen dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi output dari jurnal karya ilmiah tersebut adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut dapat membantu kemampuan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan arahan yang baik, yaitu melalui EYD, sesuai dengan EYD dan KBBI. Hal tersebut Hal tersebut muncul karena terdapat beberapa atau masih cukup banyak mahasiswa yang belum tepat dalam penggunaan baik itu tanda baca maupun huruf kapital. Seperti itu, Kak. Jadi itu bentuknya kayak aplikasi gitu ya. Iya, betul, Kak. Aplikasi. Oh, oke. Baik. Kemudian juga ini ada beberapa yang pengalaman yang di luar bidang seperti itu. Kak Anissa ini juga sebagai desainer, desain grafis gitu ya. Dan Ya, pernah sebagai menjuarai juara tiga logo Unsud seperti itu. ya, Kak, betul. Boleh diceritakan pengalamannya mengenai penghargaan tersebut? Dari penghargaan yang saya peroleh dari lomba desain logo Universitas Jenderal Sudirman. Di situ saya mengikuti lomba di mana tarafnya adalah secara nasional. Terdapat kurang lebih em, 30 sekian peserta. Dan di situ saya mendapatkan informasi salah satunya dari dosen saya. Selain saya melihat dari Instagram, dari jaring sosial, saya juga mendapat informasi dari dosen saya karena sebelum saya mengikuti lomba tersebut, saya memang sudah bekerja sama dengan beberapa dosen di program studi untuk beberapa proyek dalam saya membantu sebagai dalam bidang desain seperti itu, Kak. Jadi memang dari sebelum hal tersebut saya sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desain baik di se- proyek dengan dosen maupun di organisasi sehingga saya sudah cukup dapat melatih kemampuan tersebut sehingga alhamdulillah dapat juara ketiga seperti itu. Oke. Kemudian untuk saat ini apa apa namanya untuk kegiatan pekerjaannya sebagai tentor masih aktif nggak Kak?
masih aktif sekarang sebagai tentor bahasa Indonesia pada kelas 9, mohon maaf, dari SMP, SMA, dan persiapan UTBK. Seperti itu, Kak. Untuk kegiatannya sendiri daring atau luring? Luring, saya em, ke bimbingan belajar tempat saya mengajar. Oh, berarti pembelajarannya secara offline ya. Iya, Nah, kalau seperti itu nanti apakah nanti setelah lolos LPDP dan diterima di UNJ itu bagaimana untuk tentornya ditinggal atau baik. bagaimana? Ketika saya sudah diterima sebagai mahasiswa UNJ, saya akan resign dari kegiatan tersebut, dari mengajar tentor, karena saya akan berfokus kepada hal yang sedang saya kerjakan, yaitu men- menjalankan program magister di UNJ seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti nanti akan off ya dari kegiatannya sebagai tentor, kemudian akan fokus di S2. Seperti itu? Iya, betul sekali, Kak. Oke. Dan kemudian rencana setelah lulus mau berkontribusi seperti apa dan bagaimana untuk Indonesianya? Baik, rencana kontribusi saya untuk jangka pendek, tentu saja selama 2 tahun saya akan berusaha maksimal 2 tahun lulus magister. Setelah itu, dari tesis saya, dari penelitian tesis yang saya kerjakan pada program magister nantinya, saya akan mengembangkan produk tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan saya akan berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada, komunitas pembaca maupun dengan eh, badan bahasa di Jawa Tengah. Dan dari aplikasi atau output yang nantinya saya em, peroleh, yang saya peroleh ketika setelah menjalankan penelitian tesis, itu adalah berupa media, media, media media tes. Kemudian nantinya setelah lulus akan saya kembangkan bersama komunitas dan balai bahasa yang akan memberikan dari memetakan saja, lebih dari memetakan, yaitu akan memberikan solusi, berbagai solusi. Selain itu, saya juga akan mendaftarkan diri sebagai seorang dosen, baik itu yang nantinya di universitas saya, Universitas Jenderal Sudirman, maupun apabila nanti belum membuka, saya akan mencoba untuk mendaftar pada universitas lain yang membutuhkan. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti emang fokusnya untuk pengen jadi dosen gitu ya. Ya, betul. Oke. Kalau nggak jadi dosen, mau jadi apa Kak? Kan bisa tuh jadi praktisi, peneliti, atau mungkin karena Kak Anissa saat ini kayaknya menggeluti bidang desain seperti itu, bahkan lebih banyak loh kesempatan terbuka lebar bagian desain seperti itu. Ya Mas Ubah. Baik. Apabila tidak menjadi dosen pada saat kurun waktu yang saya tentukan tersebut tadi setelah lulus dari magister, saya akan mencoba mengabdikan diri kepada masyarakat terlebih dahulu, bergabung dengan komunitas, kemudian mencoba untuk mengembangkan apa yang telah saya hasilkan dari tesis. Kemudian apabila ada lowongan lagi untuk menjadi dosen, saya akan mencoba lagi menjadi seorang dosen, mendaftarkan diri seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini ya, apa namanya? Tekadnya sangat kuat ya, pengen jadi dosen. Semoga bisa terwujud. Amin. Amin, amin. Baik. Kemudian Kak Anissa, ini ada beberapa yang saya lihat yaitu hal apa ya namanya? Pengalaman sih, pengalaman yang kurang membanggakan. Boleh diceritakan sedikit kok bisa dikatakan sampai itu kurang membanggakan bagi Kak Anissa? Ya, pengalaman yang kurang membanggakan.
adalah yang saya pernah alami seperti itu ya, Kak. Itu adalah ketika saya mendapatkan sebuah proyek. Proyek tersebut tentunya berasal dari klien saya dan itu berupa mendesain sebuah logo. Nah, dari proyek tersebut saya sudah mencoba untuk merepresentasikan keinginan klien saya seperti apa dan mengkolaborasikan dengan tren yang ada seperti itu. Tetapi ternyata hal tersebut belum cukup dapat memuaskan apa yang diinginkan oleh klien saya. Sehingga langsung dari tanpa adanya penolakan secara langsung, klien saya melemparkan tugas atau proyek tersebut kepada orang lain. Dari hal tersebut, saya belajar bahwa ketika ketika kita diberi kepercayaan untuk melakukan suatu tugas, suatu proyek, atau dimintai suatu bantuan, kita harus benar-benar memahami apa yang mereka inginkan, apa yang dia inginkan, sehingga kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab sampai pada di akhir proyek tersebut disetujui seperti itu. Dan hal tersebut cukup dari adanya pengalaman tersebut cukup membantu saya pada kegiatan lainnya agar saya dapat lebih mahir merepresentasikan apa yang diinginkan seseorang ketika membutuhkan bantuan saya dan lebih spesifik lagi ketika pada lomba desain logo tersebut, Kak. Oke, baik. Cukup menarik ya pengalamannya ketika memang sudah apa ya namanya, ketika klien tidak menginginkan apa yang sudah kita rencanakan seperti itu. Kemudian Kak Anissa, ini kan Kak Anissa belum dapat LOA ya. Bagaimana ini usaha Kak Anissa untuk mendapatkan LOA di UNJ ini? Baik, usaha saya nantinya setelah dinyatakan lulus dari LPDP sebagai award di LPDP Batch 1 tahun 2024, saya akan mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di UNJ. Kiranya pendaftaran dibuka antara tanggal sekitar pertengahan Juni sampai Agustus. Sedangkan pengumuman dari LPDP itu tanggal 10 Juni, sehingga saya sudah memiliki waktu ada jarak antara pengumuman dan pendaftaran. Dari situ nanti saya akan mengapply baik itu dari administrasi seperti itu, kemudian mengikuti tes-tes yang diberikan sebagai syarat dari UNJ, yaitu tes TPA bahasa Inggris dan nantinya terakhir ada wawancara. Sehingga ketika saya sudah mengikuti persyaratan-persyaratan tersebut, saya harap saya dapat memenuhi kualifikasi dari UNJ dan mendapatkan LOA dan dapat diterima sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di UNJ. Oke, baik. Kalau nanti naudzubillahnya LPDP belum lolos, itu bagaimana? Apakah harus LPDP atau akan mencari beasiswa lain? Baik, apabila nauzubillah saya belum lolos pada batch ini, saya akan mencoba mendaftar lagi pada batch selanjutnya karena LPDP dalam 1 tahun itu membuka dalam 2 batch seperti itu dan kurun waktunya kurang lebih ada beberapa waktu, beberapa bulan, dan saya dapat mengevaluasi terlebih dahulu kira-kira kurangnya dari proses yang telah saya lalui pada batch 1 itu apa. Kemudian saya akan mengimprove dari kemampuan-kemampuan yang saya sudah tuliskan di esai mungkin atau ketika substansi seperti itu sehingga ketika nanti batch selanjutnya LPDP saya dapat tampil dengan lebih baik lagi dan saya akan tetap mendaftar di LPDP seperti itu. Oke, baik. Karena itu tadi kan sudah masuk pendaftaran di UNJ-nya ya bulan Juni itu tadi ya yang Kak Anissa bilang. Lalu itu Ya, bagaimana? Kan sudah masuk tuh kuliahnya tuh. Sementara LPDP belum buka batch kedua. Apa yang akan Kak Anissa lakukan? apabila ketika saya sudah mendaftar, saya akan mencoba mengajukan defer untuk 1 semester kurang lebih sehingga saya dapat menggunakan LOA yang sudah saya miliki dari UNJ untuk mendaftarkan di batch selanjutnya dengan menggunakan LOA seperti itu.
Berarti harus UNJ ya? Iya, Kak. Untuk pilihan pertama Oke. saya UNJ. Oke, nggak ada niatan buat kepilihan kedua, UNES? Apabila case-nya seperti tadi, saya sudah mendaftar UNJ, saya tetap akan mengajukan UNJ. Tetapi ketika ternyata dari UNJ saya ditolak dan masih ada waktu untuk nge-apply pada batch kedua LPDP, nantinya saya akan mencoba pada universitas antara UNES ataupun UPI yang membuka pendaftaran setelahnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Ini pertanyaan terakhir sih. Hmm, bisa jelaskan satu keunikan dari Mbak Anissa untuk meyakinkan kita bahwa Anda berhak untuk menjadi award di LPDP di batch satu ini. Silakan Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak. Keunikan yang saya miliki menurut saya adalah ketika saya dihadapkan pada suatu masalah. Saya berusaha untuk sebisa mungkin mengkolaborasikan antara satu hal dengan hal lain yang nantinya akan menghasilkan hal baru yang lebih bermanfaat, atau saya akan menggunakan sisi kreatif saya tidak hanya pada bidang desain tetapi pada berbagai permasalahan yang akan saya hadapi seperti itu Kak. Dengan harapannya nantinya saya akan menghasilkan sebuah produk atau solusi yang dapat menjadikan sebuah solusi lebih banyak bagi masyarakat seperti itu Kak, dengan kolaborasi. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Good luck untuk apply LPDP batch satunya. Next ke Mas Uqbah, interviewer selanjutnya. Silakan Kak Mas Uqbah. Ya baik, terima kasih Kak Novi ya. Saya langsung saja. Berarti ini Kak Anissa ini baru pertama kali daftar ya, daftar LPDP ya. Ini kali kedua Kak. Oh, kali kedua. Sebelumnya Sebelumnya sampai mana? sebelumnya sampai substansi. Oh, gitu. Kira-kira dulu gagalnya karena apa? Karena saya kurang percaya diri terhadap apa yang saya bawakan, baik itu dari tujuan studi maupun cara saya berbicara masih terlihat kurang percaya diri seperti itu, Kak. Oke, baik. Untuk jurusan dan kampus sama ya, kayak yang kemarin ya. Iya, masih sama di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Oke, baik. Jadi udah ada pengalaman interview beneran ya. Iya, Kak. Oke. Tadi masalah yang diangkat adalah literasi digital ya. Iya, Kak, literasi. Emang emang kenapa? Kenapa kok diangkat literasi digital ini? Jadi dari yang saya ketahui, dari yang saya riset seperti itu ya, Kak. Mm-mm. Literasi di Indonesia itu memang diukur dengan dua cara, yaitu secara internasional dan secara Mm. nasional. Secara internasional, Indonesia itu masih berada pada level bawah dibandingkan negara-negara lain. Seperti itu. Sedangkan secara nasional, sebenarnya literasi di Indonesia itu sudah mencakup pada sedang, level sedang, di mana masyarakat di Indonesia itu memang sudah cukup tertarik dengan literasi. Tapi memang em, literasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia itu cenderung pada internet. Di internet di gawai laptop, HP seperti itu. Dan di internet itu belum tentu informasi-informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang benar. Tentu saja ada Oke. informasi bohong seperti itu, Kak. Dan itu Oke. pasti ya Ya, oke, baik. Terima kasih. Kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi ini? Apakah kemampuan membaca, kemampuan menghitung, atau eh, hal yang lebih kompleks seperti itu? Bisa dijelaskan? baik. Literasi itu sangat luas ya, Kak. Literasi itu ada Mhm. literasi menghitung, ya, ada literasi baca tulis, ada literasi digital, keuangan, budaya. Dan literasi itu tidak hanya pada membaca dan menulis, tetapi literasi itu bagaimana kita memahami sebuah permasalahan, sebuah hal yang Hmm. dihadapi seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti pada membaca pada level paling luar, tetapi harus dapat memahami intinya dan
nantinya dapat memberikan solusi-solusi seperti itu. Itu adalah literasi. Oke, kemudian untuk literasi digital ini, Ya, literasi digital adalah kemampuan ketika seseorang itu melaksanakan kegiatan berselancar di internet seperti itu. Bagaimana dia dapat mencari informasi yang tepat, bagaimana dia dapat melihat em, website yang benar, website yang salah, atau button atau klik yang benar, button yang salah seperti itu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan seperti itu. Jadi eh, serupa dengan literasi membaca dan menulis, tetapi hmm, medianya adalah digital. oke, oke, baik, baik. Kemudian Kak Anissa ini ingin memperbaiki literasi digital seperti itu ya. Iya, saya ingin membaik. em, Pertama itu ingin memetakan terlebih dahulu antara literasi Hmm, digital dan kemampuan sastra. Karena oke, untuk mendukung bagaimana nantinya ke depannya pada Indonesia Emas, skor PISA Indonesia akan lebih naik. Seperti itu, Kak. Karena dilihat dari secara nasional memang hmm, literasinya sudah tinggi, tetapi di digital sehingga kita sebagai seorang pendidik seharusnya dapat mengkolaborasikan antara minat masyarakat, minat siswa hmm, itu dengan tujuan nantinya Indonesia Emas secara internasional seperti itu, Kak. Jadi memetakan terlebih dahulu bagaimana kemampuan literasi digital yang nantinya kemudian hari akan saya kembangkan terlebih lagi untuk dapat meningkatkan kemampuan. oke. Untuk cara konkretnya dari Kak Anissa ini seperti seperti apa? Bagaimana untuk meningkatkan ini? Baik, pertama saya akan memetakan terlebih dahulu pada penelitian jenjang S2 tesis Hmm, untuk memetakan. Kemudian setelah saya mendapatkan output dari tesis tersebut untuk memetakan, hmm, saya akan mengembangkan. Cara mengembangkannya yaitu dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya hmm, dari komunitas yang ada di Purwokerto ataupun nantinya di Indonesia, bagaimana cara mengembangkan platform yang sudah saya em, dapatkan dari tesis saya kerjakan seperti itu hmm, menjadi platform di mana nanti di dalamnya adalah berbagai macam bahan bacaan. Jadi tidak hanya memetakan bagaimana tingkat literasi digital dan korelasinya dengan sastra karena berguna untuk pembelajaran seperti itu. Jadi ada solusinya, ada caranya, bagaimana untuk meningkatkan, kemudian ada sumber belajarnya atau dari bacaan-bacaan dari penulis Nusantara seperti itu, yang nantinya itu adalah sampai ke sampai nantinya pada jangka yang panjang saya berkeinginan itu akan digunakan secara luas seperti itu. oke, baik. Kemudian apakah dari langkah-langkah yang Kak Anissa jelaskan tadi ya, itu apakah memang perlu untuk S2 gitu? Memangnya nggak bisa untuk saat sekarang ini untuk memajukan itu? Baik, karena dari langkah pertamanya terlebih dahulu, saya harus mengetahui terlebih dahulu. Ketika saya S2 Magister Hmm, di kampus Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, salah satunya ada mata kuliah perencanaan dan kebijakan program studi bahasa Indonesia, hmm, bahasa dan sastra. Seperti itu. Jadi saya akan mengetahui terlebih dahulu kebijakan yang seharusnya nantinya em, digunakan atau seharusnya seharusnya mereka pahami terlebih dahulu itu. Kemudian mereka pahami, setelah mereka pahami, mereka akan, saya sebagai seorang dosen nantinya akan dapat memberikan solusi seperti itu, Kak. Jadi saya akan nantinya sebagai seorang lulusan magister akan memahami terlebih dahulu bagaimana kebijakan bahasa dan sastra. Kemudian saya dapat memetakan. Setelah itu, sebagai seorang dosen, saya akan em, nantinya akan mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa calon gurunya nantinya bagaimana sebenarnya solusi yang tepat setelah adanya pemetaan tersebut. Seperti itu. Setelah itu baru saya bisa mencoba untuk mengembangkan lagi salah satunya melalui komunitas yang ada. oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Tadi berarti untuk rencana tes ini membuat platform seperti itu ya? Iya, Kak. Platformnya berbentuk web atau aplikasi? Dan saya harap dapat bisa berupa aplikasi. Oke, berupa aplikasi.
Oke, baik, terima kasih. Kita pindah topik ya. Ya, Kita ke CV Kak Anissa. Nih, untuk yang pertama di kelebihan yang dimiliki. Nah, itu ada eh, saya merupakan individu yang bekerja keras dan akan mengejar sesuatu sampai memperoleh hal yang saya inginkan. Bisa diceritakan apa pengalaman apa itu? saya merupakan seorang yang bekerja keras ya Kak. Di situ Hmm. salah satu pengalamannya adalah ketika saya lulus sebagai seorang em, sarjana pendidikan, terutama pendidikan bahasa Indonesia. Di situ saya ingin mengimplementasikan terlebih dahulu apa yang telah saya peroleh ketika S1 pada bidang pendidikan bahasa Indonesia. Saya mencoba untuk mendaftar pada salah satu bimbel yang cukup besar di Purwokerto, tetapi di situ saya masih belum dapat di lowongan tersebut. Kemudian saya mencoba lagi pada bimbingan belajar lain, dan alhamdulillah saya dapatkan hal tersebut. Dengan hal tersebut, saya dapat mencoba mengimplementasikan terlebih dahulu apa yang sudah saya peroleh di program jenjang S1. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian di ini, kelemahan yang kedua, itu apakah Kak Anissa ini orang yang nggak enakan gitu ke orang lain? Baik, di situ saya mencantumkan bahwa di kelemahan kedua adalah saya itu ketika sedang mengerjakan sesuatu akan cenderung eh, mengambil pekerjaan lain ketika Hmm, ditawarkan. hmm, hmm, Nah, hmm, hal tersebut memang ada hubungannya dengan saya tidak enakan. Nah, tidak enakan hmm, itu dikarenakan sebenarnya setelah saya pelajari karena saya kurang memahami prioritas yang saya tetapkan seperti itu. Sehingga ketika saya tidak memahami prioritas, saya merasa tidak enak dengan orang yang eh, memberikan kepercayaan kepada saya. Seperti itu, Pak Eka. Sehingga ketika saya sudah em, ada rentang prioritas, saya akan hmm. memprioritaskan terlebih dahulu yang menjadi prioritas utama, kemudian baru orang lain seperti itu. Jadi saya akan bertindak lebih tegas lagi. Oke, jadi untuk sekarang udah diperbaiki gitu ya. Sudah. Oke, ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya, nanti ketika S2, ketika memang benar-benar harus menjadi ORD, kemudian Kak Anissa mungkin masuk ke kelurahan dari kampus tersebut, dan karena Kak Anissa ada background di desain ya, mungkin juga jadi tim multimedia di kelurahan tersebut, itu pasti eh, nggak sedikit tuh tugas Kak Anissa gitu. Itu gimana mungkin Kak Anissa akan eh, solusinya gitu, Baik. di samping banyak tugas. Ya, ketika banyak tugas, tentu saja prioritas utama saya pada bidang akademik, pada bidang yang saya tekuni magister, sehingga saya akan mencoba memprioritaskan terlebih dahulu dari tugas dari perkuliahan dan tugas dari kelurahan, mana yang terlebih dahulu akan em, masuk pada tenggat waktu yang ditetapkan, sehingga saya akan menyelesaikan terlebih dahulu jauh-jauh hari pada tugas perkuliahan terlebih dahulu. Apabila memang tenggat waktunya itu pada tugas perkuliahan, setelah itu baru saya akan kembali ke tugas desain dari kelurahan seperti itu. Jadi eh, tenggat waktu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Anissa. Eh, kan untuk background ataupun bakat ataupun kemampuan di desain kan cukup lumayan ya, sampai mendapatkan juara juga ya. Kenapa nggak ngambil jurusan multimedia aja gitu? Kenapa ngambil pendidikan bahasa Indonesia gitu? Karena saya ketika sedari sebenarnya sedari SD, sedari Mhm, kecil saya itu sudah berada di keluarga yang berbackground pendidikan sehingga saya tidak asing dengan em, mhm, background pendidikan seperti itu. Terlebih lagi ketika saya menjalani perkuliahan S1 pada pendidikan bahasa Indonesia, saya semakin eh, tumbuh keinginan untuk berkontribusi pada pendidikan bahasa Indonesia seperti itu karena yang saya lihat dari masyarakat, terutama di siswa-siswi saya di les, bimbel, seperti itu, masih kurang kesadaran dalam berbahasa Indonesia. Bagaimana cara menulis yang benar, bagaimana cara mengarang
karya tulis yang benar seperti itu. Mm-mm. Jadi saya lebih condong ke pendidikan, terutama pendidikan bahasa Indonesia karena kurangnya kesadaran dalam berbahasa Indonesia. Dan saya akan mengkolaborasikan dengan apa yang saya miliki, salah satu kemampuan yaitu pada bidang desain. Seperti itu. Oke, berarti sebelumnya pernah mengajar juga ya Mengajar di bimbel, di bimbel ya? ya. Oke, oke, baik. Oke, hmm, ini kemudian menurut Kak Anissa ini seberapa yakin sih Kak Anissa bisa lolos di tahap ini? Saya yakin, merasa yakin kalau dibandingkan skala 10, saya yakin Hmm, pada skala 9. Karena oke, skala satu, skala lagi itu saya terbuka dengan nantinya kemungkinan-kemungkinan yang akan datang kepada saya. Barangkali memang menurut dari pihak LPDP masih kurang, saya akan mencoba terbuka dengan hal tersebut, kemudian mengevaluasi agar dapat menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Gitu. Tapi untuk keyakinan saya ada di 9 dari 10. oke. Jadi meskipun nanti belum dikasih lolos ya, nauzubillah, itu tetap akan coba LPDP terus gitu. Iya, Kak, akan mencoba LPDP lagi. Oke, kenapa kok harus LPDP sih? Kan banyak beasiswa lain gitu. Baik. Kenapa harus LPDP? Karena dari yang saya tahu, LPDP itu Hmm, sudah eh, meluluskan banyak awardee dan sehingga banyak awardee itu dari berbagai bidang yang sangat beragam. Dari hal tersebut, saya dapat menjalin relasi dengan berbagai orang dari berbagai bidang, sehingga nantinya saya dapat berkolaborasi dengan satu tujuan yang sama, yaitu berkontribusi untuk Indonesia. Selain itu, dari fasilitas yang ditawarkan dari LPDP, salah satunya dari dana yang saya lihat dari beasiswa-beasiswa lain, yaitu LPDP itu menawarkan dana untuk penelitian maupun kejuaraan internasional. Dan saya yakin hal tersebut dapat membantu saya nantinya dalam bidang akademis untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan saya di program magister. Seperti itu. oke, baik Kak Anissa, terima kasih. Hmm, ini saya pengen tahu selama ini apa sih eh, tantangan terbesar yang pernah dialami Kak Anissa? Baik. Tantangan terbesar yang Hmm, pernah dialami oleh saya, tantangan terbesar yang pernah saya alami itu salah satunya ketika saya pada saat itu membutuhkan skor TOEFL untuk mendaftar LPDP. Pada hmm, saat itu saya mendaftar karena kurangnya informasi yang saya peroleh. Saat itu saya mendaftar pada kegiatan tes TOEFL secara offline, di mana ternyata sertifikat yang nantinya dikeluarkan itu membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Dan pada saat itu saya membutuhkan skor sertifikat TOEFL pada jangka waktu yang pendek. Dan ternyata setelah dikomunikasikan lagi ke pihak penyelenggara, itu akan keluar setelah jangka waktu yang saya tentukan, yang saya harapkan. Sehingga saya harus dengan cepat mengambil keputusan, yaitu salah satunya dengan mengambil tes lagi, tes oke, TOEFL lagi secara online yang keluarnya akan langsung terlihat skornya. Dari hal tersebut, menurut saya itu adalah hal yang cukup memberikan tantangan bagi saya pada akhirnya. oke, baik, terima kasih Kak Anissa. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, menurut Kak Anissa ini eh, apa sih yang membedakan Kak Anissa dengan peserta lainnya? Yang membedakan saya dengan peserta lain, salah satunya karena saya adalah seorang yang kreatif di berbagai bidang, tidak saya terapkan di Hmm, desain saja, dan saya itu hal tersebut terbukti ketika saya salah satunya mengerjakan skripsi dan pada akhirnya skripsi tersebut menjadi inspirasi bagi adik tingkat maupun bagi dosen yang di program studi seperti itu. Kemudian selain itu saya
akan berkontribusi sebagai seorang dosen yang dimana seorang dosen itu membutuhkan pengalaman-pengalaman penelitian seperti itu, dan saya sampai saat ini sudah beberapa kali melaksanakan penelitian dan sudah terbit salah satunya di jurnal Sintatika seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Anissa. Good luck. Semoga lolos. Semoga lancar nanti ketika interview berlangsung ya. Amin. Amin, Baik, amin. kita selesai ya untuk sesi interview ya. Give applause untuk Kak Anissa. Keren. Untuk selanjutnya, silakan dari Kak Novi mungkin ada masukan atau catatan untuk Kak Anissa. Oke, suaraku aman banget, Bah. Agak putus-putus. Udahlah, aku off cam aja lah. Ya, silakan. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya teman-teman. Ternyata kalau off cam ternyata malah lebih lebih jelas suaranya kan daripada tadi kalau pas aku on cam. Oke, mungkin feedback dari aku ya atau ya saran masukan dikit aja sih karena emang ini Kak Anissa udah 2 kali ini ya ikut tes substansi berarti ya. Iya, mungkin kalau dari aku sih overall udah so far so good untuk Kak Anissa jawabannya. Cuma kadang Kak Anissa masih kayak ini sih kelihatan masih habis ini aku mau jawab apa ya gitu loh. Jadi kayak masih ada delay gitu loh, delay buat mikir jawaban kayak gitu. Belum kayak yaudah sebelumnya apa ya mengantisipasi hal seperti itu yang aku lihat dari beberapa jawaban Mbak Anissa bisa ini lagi aja sih mungkin diperdalam lagi ya isainya. Atau isai ini Kak Anissa buat baru lagi atau isai kemarin di apply lagi? Oh, saya kan belum bisa. Gimana Kak Anissa? Kecil suaranya. Itu isai kemarin sama ada sedikit perubahan beberapa. Oh, oke, oke, oke. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin nanti bisa di ini lagi ya. Overall bagus sih kalau aku dari lihat CV dan isainya Mbak Anissa ya. Cuma tadi yang kalau emang dalam artian tadi kan aku sempat nanya kenapa harus jadi dosen gitu kan. Karena memang pasti bakal ditanya sih ya kontribusi juga yang bakal ditanya dan emang Kak Anissa ini kan linear ya dari pendidikan bahasa Indonesia ke pendidikan bahasa Indonesia lagi. Jadi mungkin nanti diperkuat lagi aja kenapa saya jadi dosen karena itu ya. Satu alasannya juga Kak Anissa linear jadi akan lebih mudah dan me ya mempermudah sih Kak Anissa untuk dari dari Kak Anissa S1 S2 untuk menjadi dosen. Mungkin nanti bisa dibumbuin sedikit dengan pengalaman riset-riset Kak Anissa. Seperti itu. Soalnya kalau jadi dosen kan ya alasan paling terbesar kan karena sudah ada riset, seperti itu sudah ada karya ilmiah yang terbit di jurnal. Jadi Kak Anissa bisa dibubuhkan itu riset-risetnya silahkan tonjolkan gitulah ya untuk bisa memperkuat alasan saya menjadi dosen seperti itu. Karena tadi Mbak Anissa masih ya udah kayak pengen fokus aja ke pendidikan dan background Kak Anissa dari keluarga yang berpendidikan seperti itu. Tapi silakan lebih dirasionalkan lagi dengan adanya riset yang sudah Kak Anissa lakukan. Ini akan menjadi bekal saya untuk bisa menjadi dosen seperti itu. Kemudian untuk apa ya namanya tadi ada jawaban yang kayak menurut saya kayak kalau misal jawabannya kayak misal saya kenapa harus saya tanya kenapa harus UNJ gitu nanti Kak Anissa bisa lebih detail lagi jawabannya seperti itu kayak oh tadi kan Kak Anissa di pertanyaan kedua ya baru jawab kalau sudah ada dosen yang saya tembusi kayak ada profesor di UNJ kayak gitu. Jadi nanti bisa langsung aja nih dari satu pertanyaan interviewer Kak Anissa jawab aja lengkap kayak gitu. Jadi nggak bakal mengulang pertanyaan interviewernya lagi. Membuat penasaran gitu loh Kak Anissa. Gitu. Nah,
Dari aku mungkin itu sih overall udah bagus Kanisa mulai dari awalnya juga. Oh iya, sama tadi ya perkenalan diri. Perkenalan diri Kak Anissa tuh masih kurang dibumbukan juga kalau eh, Kak Anissa punya background pernah apa namanya? Maksudnya punya ketertarikan minat di bidang desain kayak gitu loh dan sudah beberapa kali ada penghargaan yang dapat diraih Kak Anissa. Mungkin itu jadi poin plus. Oh, jadi ada poin plusnya dari Kak Anissa selain Kak Anissa menjadi eh, fokus bidang di pendidikan bahasa Indonesia bahwa Kak Anissa berminat ada minat juga di desain seperti itu. Dan dibuktikan dengan Kak Anissa juga sering menjadi divisi ini kan media gitu kan. Nah, itu sudah cukup bagus menurut saya. Bagus banget karena pengalamannya ini banyak juga di media dan juga di bagian ini ya, karya ilmiah. Udah sih dari aku overall. Oke, semangat Kak Anissa. Bismillah lah ya, bisa lolos tembus untuk LPDP yang kedua ini. Bismillah. Yang penting Makasih Kak. relax aja. Iya, oke. Soalnya Makasih Kak. kelihatan yang pertama itu kayak masih gugup gitu kan. Ini kan kalau senyum sambil senyum aja atau juga nanti tim interviewer nggak yang bakal menekan pressure-nya nggak bakal berat lah. Kalau nggak dibikin senyum tuh nanti malah, aduh, kelihatan mikirnya gitu loh. Oke Kak. Siap, silakan Mas Ubah karena ini udah jam 9 malah. Ya, oke. Baik, terima kasih. Aja dari saya. Sebenarnya menurut Kak Anies ini apa mock up sekarang dan pas interview kemarin lebih tegang mana sih? Gitu. Lebih tegang ke pen. Gitu. Oke, ya. Jadi mungkin eh, cara untuk merilekskan diri itu bisa dilakukan ya. Oke, kalau dari saya dikit aja. Pertama, ini juga untuk teman-teman ya, catatan ini. Eh, yang pertama tentu ini apa namanya tata letak kamera itu kalau bisa ya kayak gini ya pas di tengah center, nggak terlalu ke depan nggak terlalu ke belakang juga, pas di tengah gitu, dan pastikan juga nggak pakai background zoom kan nantinya kan. Dan pastikan juga untuk teman-teman semua juga pastikan di ruangan tertutup sendirian nggak ada orang lain ya. Tuh, yang terakhir pastikan juga untuk jaringan teman-teman, kemudian device teman-teman, laptop yang digunakan itu ya, baterainya dan lain sebagainya itu benar-benar dipersiapkan. Karena kemarin yang mockup kemarin ketika mockup interview ini tiba-tiba keluar gitu, jaringannya nggak bagus gitu. Jadi kalau bisa benar-benar dipersiapkan dari awal. Eh, dan juga mungkin tadi beberapa Kak Nisa udah apa ya, udah kayak ya terima kasih atas pertanyaan Bapak ataupun terima kasih setelah menjawab. Nah, itu mungkin dilanjutkan atau ditambahkan gitu. Karena tadi kan masih jarang-jarang gitu. Mungkin bisa setelah apa namanya setelah Kak Nisa men- menerima pertanyaan bisa terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya menjawab bla 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 gitu. Itu bisa jadi untuk poin plus sih ya. Dan kemudian eh, kayak yang dikatakan Kak Novi tadi, kalau bisa agak senyum ya. Jadi senyum tipis gitu. Yang itu bisa menandakan kalau gitu eh, enjoy, relax, tenang gitu kan. Jangan jangan cepat kan kalau kita tegang banget gitu. Jadi bisa dengan senyum tipis ya. Tuh, biar interview ini juga enak. Lama-lama juga pasti interview juga apa namanya senyum juga gitu kan. Nggak merengut ya, nggak cemberut gitu. Dan juga untuk teman-teman juga eye kontak ya. Kalau bisa mata teman-teman kalau menjawab pertanyaan itu apa namanya menatap interviewnya. Kalau di laptop ya menatap kamera gitu ya. Jadi jangan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Ya sesekali nggak apa-apa lah. Mungkin kalau kita sedang kayak memikir jawaban kan eh, refleks ya mata ke atas dikit gitu kan. Nah itu nggak apa-apa lah sesekali. Tapi kalau bisa benar-benar pertahankan mata ini bisa fokus ke interviewer itu ya. Dan yang terakhir untuk Kak Anissa hampir sama juga dari Kak Nov tadi apa ya jawaban-jawaban Kak Anissa ini lebih diyakinkan, lebih dimantapkan gitu ya.
Jadi harus pede gitu jawabnya, harus yakin. Dan kalau bisa ya untuk jeda untuk menjawab itu nggak terlalu lama gitu ya. Dan harus yakin sih, pede aja gitu kan. Karena nggak kalau Kak Anisanya aja nggak yakin, gimana bisa ngeyakinin interviewer gitu. Jadi dari Kak Anissa sendiri harus benar-benar yakin, mantep gitu untuk menjawab. Ya itu mungkin dari saya ya. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir, tanya jawab. Silakan mungkin dari Kak Anissa dulu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bebas apapun itu, terserah. Kalau nggak ada nanti langsung ke apa namanya teman-teman yang lain. Mau tanya Kak, mau tanya Kak, itu Hmm, kalau ya, dari mockup-mockup sebelumnya itu kontribusi saya, kontribusiku itu belum terlalu terlihat benang merahnya. Kalau menurut kakak-kakak tadi sudah cukup terlihat atau belum? kalau menurut saya kan tadi lebih banyak bertanya tentang itu kan ya. Itu sebenarnya udah hampir ada benang merah, tapi karena Kak Anissa menjawab ragu, kayak kayak enggak gitu. Ya, yang nilai ini kayak ini gimana gitu. Apakah benar-benar gitu gitu kan? Itu sih. Jadi ya kayak tadi jawaban-jawaban itu lebih bisa dimantapkan lagi. Kalau bisa mantap, ya udah aman sih kalau menurut saya untuk jawaban-jawaban tentang kontribusinya. Tuh. Kalau dari Kak Novi, bagaimana mungkin? Kalau dari aku itu tadi sih saran yang pertama. Dibuku-bukan lagi, dikuatkan lagi sih. Kalau mau jadi dosen, dibuktikan dengan apa? Hmm, Seperti itu, saya sudah berkontribusi sebelumnya dengan itu tadi riset-riset, silahkan bisa bawa seperti itu karena ya pasti bakal ditanya lo mau jadi dosen kamu belum ada riset gitu loh, ya, jadi kamu perlu bawa itu karena menurut saya jurnalmu juga udah banyak bagus gitu loh, kalau nggak disebutin ya, sayang. Untuk penguat kontribusi apa kan nanti kan emang endingnya kan Kak Anissa pengen ngajar dan pengen jadi dosen kan, gitu aja sih. Dan udah dapat sih sebenarnya dari Kak Anissa, oh dia fokusnya udah pengen jadi dosen dan mengajar kembali ke Unsud kan. Pengennya gitu tah. Nah, itu Iya, aja. iya. Oke Kak, terima kasih. Terus lagi tadi yang seberapa yakin kan saya jawabnya 9/10 itu udah cukup atau seharusnya itu 10/10? Idealnya Eh, itu gimana ya Kak? kalau menurut saya nggak, jangan pakai angka sih. Udah yakin aja gitu. Ya saya yakin eh, di batch kali ini saya akan lolos. Tapi tetap juga omongkan, kasih tahu tentang persiapan Anissa mungkin, tentang kelebihan-kelebihan Kak Anissa, hal-hal apa saja yang tadi apa namanya ditulis di karya ilmiah mungkin, atau pokoknya kelebihan-kelebihan yang ada di Kak Anissa itu bisa di apa diceritakan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk nggak pakai angka gitu. Jadi Kan ya udah, saya yakin Pak, karena dengan saya begini, yakin untuk bisa berkontribusi lebih, bisa mengembangkan diri dengan lebih baik gitu gitu dah. Jadi kalau dari saya, Kak Novi ada? Kalau dari aku nggak apa-apa sih ya kalau emang sudah yakin dari angka rate-nya 9/10 nggak apa-apa, it's okay aman. Padahal itu kan kadang emang sekarang realnya apa si interviewer itu pengen tahu sih sejauh mana keyakinan kita kalau dalam rating angka. Karena kayaknya dulu tuh case-nya ada. Oh iya, itu ada yang dari dulu temanku yang tak interview juga mockup kedua kalinya juga sama kayak Kak Anissa juga ditanya. Pas di interview pertama tuh dia jawab belum yakin di angka 5 kayak gitu kan. Tapi dengan ya karena dia juga nggak pede, taunya di awal itu cuma kayak buat cek ombak aja, jadi belum seberapa yakin gitu loh di angka ratingnya tuh sampai 9 atau 10 seperti itu. Jadi kalau misal amannya kalau emang Kak Anissa sudah yakin, nggak apa-apa sih kalau mau 10/10. Yang penting itu ya itu tadi
alasannya satu rasional juga dan apa yang Kak Anissa bawakan dengan adanya LPDP, Kak Anissa bisa gitu loh, yakin bisa menyelesaikan studinya juga seperti itu. Nanti lah, kayak gitu sih Kak Anissa. Semangat, pede aja, apa aja hadapi. Oke, makasih Kak Novi, Kak Uba. Dari aku, Sama-sama. Oke, ya, oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Mungkin dari teman-teman yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Kak, aku ingin tanya, Ya, silakan Kak halo Kak, Asri. ini Ya. perkenalan saya Asri, saya izin bertanya, Mhm. em, kalau misal interviewer nanya, misalnya em, rencana kamu ketika kuliah itu bagaimana gitu. Nah, baiknya dijawabnya seperti apa ya Kak? Karena kan memang setiap orang memang berbeda ya, tapi eh, apakah ada template atau misalnya ada masukan gitu dari Kakak untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Makasih Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Rencana ketika kuliah, gitu ya. Iya betul Kak. Oh, kalau saya dulu nggak dapat pertanyaan ini sih. Tapi kalau dari saya pribadi, ya saya akan mungkin bisa di itu ya. Kalau di jenjang magister kan ada 4 semester ya. Mungkin bisa dikatakan atau dipautkan eh, semester gitu. Di semester satu Boleh. mungkin saya akan fokus kepada mata kuliah. Di semester 2 bisa apa apa gitu tambahan-tambahan mungkin bisa bergabung juga berkontribusi di kelurahan, mengikuti kegiatan-kegiatan kelurahan LPDP kampus. Kemudian di semester 3 mungkin bisa eh, udah mulai fokus di tesis, penelitian gitu dan seterusnya. Itu bisa sesuaikan dengan background kakak, kemudian apa namanya, tujuan kakak dan juga bagaimana sistem perkuliahan di kampus tujuan. Itu sih kalau dari saya. Dari Kanovi mungkin ada. Tambahan dikit dari aku mungkin ini sih di bawah juga kalau misal ada rencana oh di semester satu saya fokus kuliah benar biasanya banyak mata kuliah di semester satu di semester 2 mungkin bisa nanti saya mulai mau mencoba untuk seminar conference internasional ataupun mau mulai Hmm. publish jurnal kayak gitu View satu ataupun Sinta 2 seperti itu kalau memang ada rencana ya dari Kak Asri untuk melakukan publikasi jadi sudah ditetapkan tahap per tahapnya per termnya term satu term 2 term 3 term 4 kayak gitu jadi jelas Iya. Oh gitu iya Kak Asri baik. Terima kasih banyak. sama-sama. Iya, sama. Ini dari Kak Prayoga Ramadan. Sama kayak Kak Anissa, cuma ngambil magister sastra dulu, pendidikan bahasa Indonesia saat Indonesia, saya pengen jadi dosen. Tapi tadi sempat dia kalau pengen jadi dosen, coba cerita penelitian di mana sudah. Semisal nggak ada bagaimana Kak? Tapi alhamdulillah punya novel yang dari pengen jadi dosen. S1-nya pendidikan, S2-nya jadi nggak li hmm, Kak Prayoga bisa oh oh tetap pendidikan berarti ya tetap pendidikan sama maksudnya linear kan ya berarti ya oke berarti permasalahannya ada di eh, ini pengalaman penelitian ilmiah oke ini case-nya kayak saya dulu ya saya dulu lulus S1 itu juga nggak ada bekal penelitian apapun karya ilmiah juga saya belum punya gitu kan dan di essay saya juga tujuannya untuk menjadi dosen gitu. Dan ya alhamdulillah tetap bisa lulus dengan catatan ketika mungkin ada pertanyaan yang seperti itu bisa dijawab dengan eh, nanti ataupun gini. Kalau ini cerita saya ya, kalau dulu kenapa di S1 nggak ada apa ya, nggak ada karya ilmiah. Yang pertama memang dari kampus ataupun dari jurusan pun itu apa ya?
nggak ada benar-benar pressure ataupun nggak ada benar-benar apa ya namanya ya kayak ditagih gitu untuk membuat suatu karya ilmiah gitu. Itu dari jurusan saya. Kekurangannya di situ sih. Dan juga kalau dulu saya memang lebih fokus ke organisasi gitu, organisasi intrakampus, luar kampus gitu. Jadi ya nggak bisa jalan untuk di karya ilmiah. Namun ketika mungkin ditanyakan seperti itu, ya saya akan jawab eh, dengan background yang tadi. Kemudian juga nanti di S2 saya akan benar-benar fokus ke apa namanya belajar tentang kepenulisan, belajar tentang karya ilmiah, dan pasti nantinya akan berusaha untuk menerbitkan artikel-artikel eh, ke Sinta seperti itu ya, ataupun membuat artikel-artikel yang berkualitas gitulah. Jadi tetap ada tujuan nanti di ketika perkuliahan magister. Itu sih kalau dari saya Kak Prayoga. Dari Kak Novi ada tambahan? Dikit aja. Mungkin ini siapa yang nanya Kak Yoga? Prayoga, ya. Iya. Mungkin Kak Yoga kan kalau belum pernah penelitian, coba dikulik S1-nya pernah ini kan? Pasti kan ada penelitian riset mini gitu kan? Nggak apa-apa, silakan sampaikan aja sebelumnya sudah ada penelitian pas saat skripsi seperti itu buat tambahan. Dan ini juga bagus sih kalau Kak Yoga udah pernah menerbitkan novel. Hmm, Itu hmm, suatu prestasi yang bisa dibawa juga untuk bekal kontribusi after graduate Kak Yoga. hmm. Ya Semangat itu. Kak Yoga. Jangan Soalnya dulu pesimis ya. aku juga gitu. Tak bawa aja riset yang pas skripsi. Itu pun tetap riset kan, penelitian yang dan juga jurnalnya bisa diterbitkan seperti itu. Ya, skripsi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nanti juga siap-siap juga apa namanya? Mungkin dapat pertanyaan bisa ceritakan skripsimu dulu gimana gitu. Neliti apa, kemudian impactnya apa, tujuannya apa itu. Mungkin bisa dipersiapkan juga. Dipelajari lagi itu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain pertanyaan? Kalau dari saya lagi boleh nggak, Kak? Iya, silahkan Kak Nisa. Oke. Kalau tadi kan waktu ditanyain kenapa harus LPDP gitu. Jadi kan saya menyinggung salah satunya karena fasilitas yang diberi dari dananya. Nah, itu boleh nggak sih Kak sebenarnya? Karena yang saya tahu itu beberapa ada yang bilang lebih baik jangan singgung dananya gitu. Atau lebih baik gimana gitu Kak. Oke. Makasih Kak. Kalau dari saya pribadi, kalau jawabannya kayak tadi Kak Nisa itu udah bagus ya. Nyinggung dana tapi mungkin nggak menyebutkan nominalnya gitu kan ya. Nyinggung dana tapi untuk eh, mengunggulkan LPDP dari beasiswa lain. Kalau di LPDP itu ada dana ini, dana ini, dana ini, banyak banget yang didanai gitu kan. Nah, kalau di apa namanya di beasiswa lain itu dana ini nggak ada, dana ini nggak ada itu. Itu kan termasuk mengunggulkan LPDP itu bagus sih kalau menurut saya ya. Tuh. Dan jawaban Kak Anissa tadi udah ya bagus dengan adanya dana-dana yang apa yang berbagai dana ini itu bisa apa nak gimana tadi Kak Anissa ngomong bisa lebih mengembangkan diri gitu kan ya kayak gitulah. Nah itu bagus sih. Dari Kak Novi ada tambahan? Kalau dari aku mungkin buat tambahan aja sih kenapa pilih LPDP karena dulu enggak sih aku nggak ditanya cuma seingatku ya aku dapat wejangan dari beberapa yang mock up gitu. Silakan bisa dijawab dengan kenapa ambil LPDP yaitu karena LPDP menyediakan banyak jalur masuknya untuk LPDP kan banyak tuh dari LPDP ada afirmasi, ada reguler, ada juga dari prasejahtera gitu kan yang lain beda kan beda dari yang lain karena memang LPDP unggul di situ, termasuk dari bisa masuk dari banyak jalur seperti itu sih Kak. Selain dari ini ya segi biaya ya, karena memang unggul juga sih LPDP dari semua apa beasiswa yang pernah aku riset juga, emang LPDP paling komplit mengcover semua dana pendidikan.
Intinya jelasin keunggulan LPDP sih. Yap. Dan ini apa namanya tahu ini aja sih tahu nilai-nilai dari LPDP itu kan ada 4 atau 5 gitu. Barangkali ditanyakan. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi terakhir. Kalau nggak ada, kita akhiri. Udah kayaknya Mas Ubah. Ini Oke, ya. mm, Oke, ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih peserta lainnya yang telah bergabung ya. Kita berdoa bersama semoga eh, semuanya teman-teman di sini nantinya bisa lolos ya. Nantinya ketika interview diberi kelancaran, diberi kemudahan, nggak ada suatu halangan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata atau ucapan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.